Menghadiri rapat Majelis Rakyat Papua Provinsi Tanah Papua bersama dengan Pak Khusus DPRP baik Papua maupun Papua Barat di Sorong. Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Sebagai Gubernur, PJ Gubernur, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas inisiatif yang dilakukan. Pertemuan semua pimpinan Majelis Rakyat Papua, Tanah Papua, ditambah lagi dengan bertemu juga dengan fraksi khusus di DPRP Papua Barat untuk membicarakan berbagai hal. Walaupun tadi tema ini diputuskan terkait dengan politik, tapi saya tadi sampaikan bahwa sayang kalau hanya politik sudah bicara tentang hal yang terkait dengan ekonomi sosial dan lain-lain. Hak jadi seorang politik, semua warga punya hak, ya, tidak hanya hak politik, tapi hak ekonomi juga, hak sosial juga, hak budaya, dan itu harus juga dibahas bersama di sini. Tentunya forum ini tidak bisa menyelesaikan semua soal dalam waktu yang singkat, tapi ini satu tradisi yang baik, awal yang baik. Ini menjadi momentum bahwa semua Majelis Rakyat Papua ini yang ada di 6 provinsi ini punya pengalaman yang sama, punya persepsi yang sama, bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi dari Majelis Rakyat Papua. Dan menurut saya sebenarnya cukup luar biasa kalau dilaksanakan. Selain sebagai tingkat pertimbangan dan persetujuan ada calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian yang kedua juga terhadap Perdasus, rancangan peraturan daerah khusus, yang ketiga juga terkait dengan perizinan, juga harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan perizinan baik oleh ini perusahaan yang berskala internasional maupun juga nasional. Itu kemudian yang keempat juga MRP ini juga bisa memberikan saran konsultasi terhadap partai politik dalam hal seleksi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut juga akan bisa meminta gubernur, DPRK, DPRP, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh MRP itu juga bisa dilakukan oleh MRP. Jadi di pasal 20 Undang-Undang Khusus dan Undang-Undang 21 maupun Undang-Undang 2 2021 itu sudah mengatur tentang tugas dan fungsi dari tugas dan wewenang dari Majelis Rakyat Papua. Ya, memang semua harus diatur dengan Perdasus. Kesulitan kita hari ini karena kita belum membuat Perdasus. Karena Perdasus itu harus dibuat atas buat oleh DPRP bersama dengan Gubernur atas pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Pertama, kedua hak-hak UAP itu harus diperjuangkan bersama. Tadi saya minta juga untuk mari menerjemahkan terminologi dari MRP itu dengan lebih bijaksana, supaya tidak kemudian nanti meniadakan atau ada yang merasa dia OP tapi kemudian tidak diakui, ya itu juga soal juga. Jadi makanya perlu dibicarakan baik-baik, jangan emosional begitu, tapi baik-baik dibicarakan dengan menggunakan terminologi atau referensi-referensi yang dipakai di dunia ini, supaya juga kita tidak salah dan kemudian pemerintah juga bisa menerima argumentasi kita, daripada nanti kita berbeda argumentasi, berbeda dasar hukumnya, malah tidak jalan nanti semuanya, rugi juga bagi kita. Ya, jadi perlu kita bicarakan baik. Yang ketiga yaitu MRP ini sebagai lembaga representasi kultural. MRP ini sebagai lembaga resmi pemerintah. Jadi di Papua itu ada 3 lembaga resmi. Yang utama yaitu eksekutifnya, ya, dia dipimpin oleh gubernur, kemudian legislatif oleh DPRP, dan ketiga adalah representatif oleh MRP. Jadi 3 ini lembaga pemerintah, lembaga resmi pemerintah. Sehingga kita 3 punya tanggung jawab untuk menjaga pasti menjaga NKRI, kemudian menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kita provinsi, ini pemandu kita pasti pusat, karena negara kesatuan yang punya wewenang itu pusat. Kita hanya diserahkan, dilimpahkan sebagian wewenang dari pusat.
Jadi mau tidak mau ya kita harus tunduk ya, dan patuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu kita kritisi, kita perlu usul perubahan, ya secara melalui jalur yang ada kita lakukan itu. Dan itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Jadi inilah ya, 3 hal yang saya kira penting, tapi yang luar biasa harus apresiasi bahwa selama adanya MRP sejak tahun 2005 ini baru pertama ada kumpul semua pimpinan MRP dan anggota setanah Papua. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang positif. Ibaratnya itu informasi yang baik ya, yang bisa didengar oleh masyarakat kita. Dengan begitu ya harapan besar bisa kita berikan kepada MRP. Kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri, ya akhirnya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Tapi kalau sudah menyatu begini, pikiran-pikiran cerdas, maka kita buat dan kita perjuangkan bersama apa yang menjadi hak dari orang asli Papua di tanah Papua ini. Pak Gubernur, dalam perjalanan MRP ini kan sudah cukup lama nih Pak, namun ternyata masih banyak PR nih Pak. Dengan event ini apakah semua persoalan pekerjaan rumah yang sebelumnya ada, apakah bisa terselesaikan? Paling tidak saat ini saya harapkan teridentifikasi, ya, teridentifikasi apa sih soal-soal yang perlu diperjuangkan secara bertahap. Tidak bisa kita seperti membagi telapak tangan ya, tapi secara bertahap teridentifikasi dan semua 6 MRP ini sepakati, oh ini yang penting, ini yang penting, itu diinventarisasi, baru kemudian diperjuangkan ya. Dan saya tadi minta juga ya tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Kalau kita keluar nanti akhirnya kekuatan kita itu semakin hilang, bias ya. Jadi kita berjuang di koridor yang sudah ada begitu. Nah, kalau kita misalnya harus menyampaikan itu ke Jakarta, ya sampaikan ke Jakarta, ke Kemendagri atau sampaikan ke DPR, sampaikan ke DPR. Nah, tidak kemudian kita buat aturan-aturan sendiri, terus kita paksakan, nanti juga ujung-ujungnya tidak berjalan juga. Ya. Jadi habis energi nanti kita hanya untuk menyelesaikan soal-soal yang tidak penting. Habis biaya, habis tenaga, habis pikiran ya. Ujung-ujungnya sampai kita berkelahi juga begitu ya. Nah, jadi ini yang penting, mudah-mudahan saya tadi minta juga paling tidak tiap 6 bulan begitu kan mereka teman-teman kita yang mulia ini bisa kumpul ya. Mungkin 6 bulan itu pimpinan saja, dan setiap 1 tahun semua 1 kali begitu kumpul ya, semua anggota dan pimpinannya semua kumpul. Nah, itu luar biasa itu kan. Jadi kalau satu Papua kumpul, pindah-pindah tempat juga supaya kita rasakan Papua ini sebagai satu kesatuan.